Kemarin waktu itu gue udah sempet bahas ya, soal malasnya untuk cari kerja yang ya kayaknya sekarang udah mulai kerasa banget ya, nggak ada gairah lagi buat buat dapetin kerja gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang ternyata kelewatan juga sama gue, dan faktor ini seharusnya ini menjadi fondasi buat semua karyawan yang ada di Indonesia. Tapi fakta mengatakan lain, bahwa ternyata cuma ada beberapa perusahaan yang bisa untuk memberikan training atau pelatihan untuk setiap karyawannya. Selamat datang di Kantin Karir, dan hari ini kita bakal ngomongin betapa jomplangnya kepegawaian dan pelatihan yang ada di Indonesia. Kalau kita berkaca dari datanya Bu Ida Fauzia ya, yang dulu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja di 2019 hingga 2024, gue melihat ada beberapa yang sebenarnya ini cukup unik ya. Miris juga sebagai seorang warga negara dan sebagai seorang pekerja yang mencari suaka ya untuk mendapatkan ya bisa dibilang penghidupan lah gitu ya. Nah, kalau dari datanya sih gue lihat di sini ternyata cuma ada 8% atau 1.799 perusahaan di 2023 yang memberikan pelatihan untuk pekerja Indonesia. Cuy, bayangin, 8% itu dikit banget loh. Sedangkan bare minimumnya itu sekitaran 35%. Jadi lo bayangin, sebuah perusahaan yang ada di Indonesia itu 92%-nya pada kemana? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang ternyata mereka tidak memberikan pelatihan yang mumpuni gitu ya. Kalau misalnya dikatakan apakah ini salah mereka, gue nggak bisa bilang semuanya salah mereka. Tetapi gue melihat ada beberapa kekeliruan yang ini sebenarnya harus diatasin dulu gitu loh. Jangan cuma asal main, oh gue butuh A, butuh B, butuh C, tapi kalau kita tanya gitu ya, trainingnya seperti apa, nggak tahu sama sekali. Nah, ini adalah hal yang sangat paling krusial, dan ini menjadi salah satu faktor kenapa akhirnya banyak karyawan yang ya tidak dibekali dengan pengetahuan yang sebenarnya dibutuhkan untuk perusahaan. Kita bicara soal masalah perencanaan ya. Jadi gue ngeliat ternyata ada di satu berita itu ASN aja untuk pemberdayaan kepegawaian itu masih banyak PR. Gue bakal bilang banyak PR bukan ngomongnya kayak gimana ya, tapi gue bakal bilangnya banyak PR. Jadi lo bayangin, aparatur sipil negara itu banyak banget yang ternyata masih belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Mungkin kalau dari ilmu pengetahuan kayak sekarang namanya BRIN ya atau BRIN, dulu ada dari LIPI, dulu ada dari BPPT dan seterusnya, terus juga dari ASN-ASN di kementerian-kementerian kayak Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan seterusnya. Itu mungkin udah ada yang dikasih tahu nih, lu nanti selama di sini atau misalkan selama di sekolah tinggi atau selama di kepelatihan, gue nanti minta lu masuk di dunia seperti ini. Nah, ternyata enggak semuanya itu memberikan dampak positif atau dampak yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Bisa jadi karena ada yang nggak betah pada saat ditempatkan di tempat yang seharusnya ya dia bekerja di situ, ternyata dia bilang nggak cocok, nggak sesuai. Ada juga yang memang saat ini posisinya sebenarnya masih belum dibutuhkan, tapi memang udah harus ada direncanakan. Nah, jadi ini memang sebenarnya bisa dibilang ya masih banyak PR gitu. Apa kabar dengan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya ya mohon maaf mereka masih belum merencanakan hal itu gitu kan, tapi mereka memaksakan ada kepelatihan yang gue pribadi sebenarnya gue agak genek dengan orang-orang bikin pelatihan yang gampang gitu. Contoh grooming, gue gak masalah dengan orang yang pengen mukanya mulus ganteng gitu ya, atau yang kalau cewek dengan makeup yang nggak menor, sesuai dan simple aja gitu, itu gak masalah. Tapi gue ngeliatnya kayak kok lu
nyarinya yang apa ya, kayak jalan pintas aja gitu loh. Sedangkan orang-orang yang sebenarnya butuh pelatihan bukan cuma sales, kayak misalkan orang teknisi, orang di bagian support atau bahkan di bagian IT, ya harusnya mereka dikasih tahu dong. Jangan cuma kayak ya udahlah nanti aja, tuh juga ada di Udemy, Coursera dan segala macam. Cuy, gue sempet baca sebuah berita yang bilang kalau, bukan bilang ya, yang dia tuh cerita dia untuk dapetin SIM untuk forklift aja itu didanain sama perusahaan dia. Jadi lu bayangin, ada sebuah perusahaan, sebenarnya bukan perusahaan gede-gede amat, tapi dia danain kursus forklift biar dia bisa dapet SIM forkliftnya itu. Kenapa? Karena ya itu memang sangat berguna untuk apa? Ngangkut barang dari satu stack ke stack lain gitu kan. Nah, sedangkan kalau grooming, gue kayak gila, jalan pintas banget ya. Gue cuma mikirnya ya kita apa harus ke pet shop dulu gitu buat maksudnya kita grooming diri kita gitu kan, enggak. Dalam artian ya udah nggak usah dibikin seminar, lu bikin aja instruksi sebenarnya gimana sih cara bikin badan yang enak dan segar gitu loh. Nah itu kan ada sebenarnya, lu nggak usah ngomong grooming apa segala macam gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gue ngeliat kayaknya masih banyak ya soal perusahaan-perusahaan yang kayaknya ya, kalau menurut gue pribadi, manajemen tuh lupa bahwa harus ada namanya turun gunung. Jadi turun gunung itu bukan cuma ngeliat situasi, kondisi dan segala macamnya, tapi dia juga ngasih tahu kalau ternyata lu harusnya begini, lu harusnya begitu. Tapi ada yang cuma kayak ya udah ikutin dari pihak atas aja. Itu malas banget sih kalau menurut gue. Kalau gue pribadi, gue bakal bilang manajemen tuh harusnya memberikan arahan gitu loh. Arahannya kayak gimana yang disesuaikan dengan kompetensi dari setiap karyawannya. Nah, kalau misalkan karyawan nggak bisa, ya udah lu fasilitasin. Nah, fasilitasinya gimana? Oke, misalkan nih di 3 bulan ke depan atau setahun ke depan nanti bakal ada orang-orang yang bakal istilahnya ngebantu lu gitu loh. Bukan dengan mengkat diri orang yang karena dia lebih OP terus habis itu dianggapnya si karyawannya nggak belajar sama sekali. Padahal menurut gue gini, masalah belajar atau enggak si karyawan itu kan tergantung bagaimana dia mengatasi sebuah masalah. Nah, enggak semua masalah itu kalau menurut gue pribadi itu bisa dipelajarin dengan cepat. Itu harus step by step dan harus ada termsnya gitu loh. Harus ada kondisi-kondisi yang memang kita harus tahu dulu, bukan langsung tiba-tiba plek gitu loh. Nah, kalau misalnya dibilang ya kok anak magangnya lebih bagus, ya berarti lu nya dipecat gitu. Ya nggak kayak gitu juga dong bro. Kalau lu mau ngeberdayain orang, karyawan dulu diberdayain. Lu mau ngambil si anak magang sebagai karyawan, nggak masalah, tapi berdayain dulu karyawannya. Nah, gue ngeliat banyak orang-orang yang apa ya, cuma ngambil jawab pintas aja gitu loh. Jadi manajemennya tuh nggak ada di situ. Manajemen cuma ngeliat ya udah berarti orang lebih bagus ini, ya udah lu dibuang. Ya kalau begitu mah lu nggak bisa jadi panutan. Dan jujur gue bakal bilang ya itu nggak bakal bikin perusahaan sustain. Lu fokus aja deh sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi core perusahaan itu. Contoh, gue waktu itu sempet ngelihat sebuah usaha gitu, kalau misalnya bukan perusahaan ya, dan dia kantornya nggak gede-gede amat, tapi gue bisa bilang well managed. Kenapa? Karena si pendirinya atau foundernya ini tahu apa yang sebenarnya menjadi bagian dari perusahaannya. Dan salah satunya adalah dia ingin membimbing orang-orang yang bisa dibilang baru maju sebagai sales, atau bahkan dia udah punya pengalaman tapi dia baru megang benda, contohnya pompa air gitu. Orang sales itu sebenarnya nggak begitu paham, tapi dia mau bantu, dan itu yang akhirnya memberi semacam ternyata orang ini peduli ya sama gue gitu. Nah, role play seperti itu yang kalau menurut gue nggak semua orang itu punya, dan makanya buat gue pribadi sebagai seorang pekerja yang udah ya malam melintang ya selama kurang lebih 6 tahun, jadinya gue merasa ya di Indonesia masih kurang seperti itu, masih kurang yang manajer terlibat dalam sebuah pelatihan itu sendiri. Kalau misalkan pelatihannya kayak
oh ya udah kita harus rapi, harus apa segala macam. Yang menurut gue itu bukan pelatihan. Lu bikin instruksi aja udah selesai gitu loh, lu nggak usah bikin pelatihan. Yang ketiga, gue baca beberapa sumber khususnya yang untuk masalah data pengangguran yang ternyata cukup wow. Gue bakal bilang dimana 8,42 juta lulusan SMK itu masih nganggur. Mereka ada kerjaan tapi mungkin kerjanya serabutan atau bahkan ada yang ya bisa dibilang kurang dari 40 jam ya selama seminggu, karena itu adalah batasan dari Kemenaker ya, atau dari Kementerian Tenaga Kerja. Dan sisanya seperti apa? Nah, ternyata masih ada juga beberapa kayak lulusan S1 sampai S3 itu sekitar 2 atau 3 jutaan, yang menurut gue sebenarnya ini masih banyak banget cuy PR ya kalau menurut gue ya. Kenapa ini masih menjadi masalah yang serius banget soal masalah pendidikan dan juga dunia kerja? Karena entah kenapa mereka masih belum ada yang pas gitu. Makanya nggak heran banyak perusahaan-perusahaan khususnya yang bisa dibilang skalanya besar ya, kayak model Astra, PLN, Pertamina, belum lagi perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di dunia rokok gitu ya, kayak Sampurna, atau mungkin di dunia sawit kayak Sinarmas atau kayak April gitu, yang mereka bahkan bikin institusi sendiri, meskipun institusinya juga ada yang bekerja sama dengan beberapa universitas. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka ingin mendapatkan SDM yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya nggak dibutuhin perusahaan, ngapain juga ada di situ? Apalagi kalau kita bicara soal perundang-undangan, yang dimana ini ada di dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 261 tahun 2004, yang dimana sebenarnya perusahaan ini diwajibkan untuk melaksanakan kepelatihan atau pelatihan kerja sekurang-kurangnya 5% dari jumlah pekerja atau buruh di perusahaan. Jadi lu bayangin, perusahaan aja itu harus buat kepelatihan untuk pekerja. Jadi baik yang posisinya manajer, baik yang posisinya supervisor, atau bahkan staff sekalipun, itu mereka berhak mendapatkan pendidikan atau kepelatihan di dalam perusahaan. Kalau ini tidak dituruti, ya berarti perusahaan bermasalah. Dan itu gue udah pernah bilang sebelumnya bahwa ya perusahaan-perusahaan yang begitu tuh udah dah bikin malas gitu buat kerja. Terus juga ada dari pasal 10 Undang-Undang nomor 13 tahun 2023 yang menjelaskan pentingnya kepelatihan untuk karyawan. Dan itu didukung oleh pasal 11 yang menyatakan karyawan itu berhak, yang tadi gue bilang ya, untuk mendapatkan pelatihan dari perusahaan. Nah, yang pasal 12 ini yang mendukung keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tadi yang nomor 261. Inilah yang akhirnya kenapa gue merasa perusahaan-perusahaan ini belum sepenuhnya melaksanakan yaitu keputusan Menteri dan juga undang-undang yang berlaku. Alasannya kenapa? Mahal. Gue bakal bilang begini, yang namanya mendirikan perusahaan itu pasti mahal, termasuk melatih karyawannya. Kenapa gue dikasih tahu begitu? Jadi gini, gue sempet diceritain sama temen yang dia memang masuk ke dalam training atau kepelatihan. Dia selalu ngomong sebenarnya banyak orang-orang di perusahaan itu yang seharusnya sebenarnya mereka mumpuni, tapi ada satu atau dua hal yang memang ya itu tidak bisa dibandingkan dengan ekspatriat yang sempat atau bahkan udah menetap dan bekerja di sana. Pertama, soal masalah adaptasi terhadap sebuah perubahan. Yang kedua, mereka mau untuk belajar apapun demi mencapai kesuksesan berdasarkan ya mungkin jabatan, gaji atau apapun gitu ya. Karena ada juga yang misalkan nih, ya udah deh gaji gue 12 juta nggak apa-apa, tapi gue masih bisa hidupin anak sama istri gue gitu. Buat gue pribadi nggak masalah, cuma ya jatuhnya sih lu nggak mau gitu buat mungkin dapetin tantangan baru sebagai ya seorang direktur operasional atau mungkin sebagai direktur komunikasi
atau direktur marketing bahkan. Jadi menurut gue sebenarnya ini masih banyak bisa dibilang menjadi faktor bahwa kepelatihan di Indonesia itu masih minim. Gue harap ini bisa menjawab kenapa kita masih kalah bersaing dengan luar negeri.